Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14. Nama Wali Songo diambil dari kata Waliyullah yang artinya wali Allah dan Songo yang artinya 9. Sehingga Wali Songo adalah 9 wali Allah yang memiliki peran untuk menyebarkan agama Islam. Dalam setiap dakwahnya, Wali Songo memiliki wilayah masing-masing, dan selain itu terdapat beberapa peninggalan yang menjadi bukti terhadap perannya dalam tersebarnya Islam di Nusantara. Yang pertama, Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Sunan Gresik merupakan keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain dan merupakan wali Songo tertua di Pulau Jawa. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan makamnya berada di Desa Gapuro, Kota Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau lahir di Champa, Kamboja pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah keturunan ke-19 dari Nabi Muhammad SAW. Ajarannya yang terkenal adalah Molimo, Momain, Mongombe, Momaling, Momadat, dan Momadon. Sebagai media dakwahnya, Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta dan menjadikannya sebagai pusat pendidikan. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Makhdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai berbagai macam ilmu seperti ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, arsitektur, dan sastra. Salah satu sastranya yang dikenal adalah Suluk Wujil. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dan makamnya berada di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat, Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Kosim. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat juga merupakan putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat mengajarkan kepada masyarakat untuk memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, solidaritas sosial, dan gotong royong. Beliau juga dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan makamnya berada di Desa Derajat, Lamongan. Yang kelima, Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi. Sunan Giri merupakan putra sekaligus murid dari Syekh Maulana Ishaq. Sunan Giri dikenal memiliki murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Tidak hanya itu, kesenian tradisional seperti jelungan, cublak-cublak suang, serta lagu Jawa seperti Pucung dan Asmaradana adalah beberapa karyanya. Beliau wafat pada tahun 1506 Masehi dan makamnya berada di Desa Giri, Kebonmas, Gresik, Jawa Timur. Yang keenam, Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Sotik. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung. Silsilah beliau sama seperti wali Songo yang lain, memiliki beberapa versi yang berbeda. Dalam dakwanya,
Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat pada arsitektur Masjid Menara Kudus sebagai peninggalannya. Beliau juga dikenal keras dalam mengajarkan hukum-hukum agama Islam. Sunan Kudus dikenal sebagai eksekutor Syekh Siti Jenar dan pernah menjadi panglima perang Kerajaan Demak. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Masjid Menara Kudus. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban dan merupakan murid Sunan Bonang. Melalui kesenian dan kebudayaan seperti pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Beliau juga menciptakan lagu gundul-gundul pacul dan lir-ilir sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1550 Masehi dan makamnya berada di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Yang kedelapan, Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Saro. Metode dakwah yang disampaikan Sunan Muria juga melalui seni dan budaya. Sunan Muria dikenal pandai mendalang dan juga pandai menciptakan karya seni. Beberapa contoh seninya seperti tembang sinom dan kinanti. Beliau wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di Gunung Muria, Kudus. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati merupakan cucu Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis, sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui ikatan pernikahan. Beliau memiliki jasa-jasa yang amat besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon adalah salah satu bukti sejarah peninggalannya. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi dan makamnya berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon.